Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Kita pagi ini kembali mau review market di hari kemarin ya teman-teman ya. Gold, silver, kemudian Hang Seng kita akan bahas pagi ini secara teknikal maupun fundamentalnya seperti itu ya. Untuk gold yang pertama kita lihat pergerakan dari kemarin ya, ada kenaikan walaupun hanya tipis saja dari area tempat turun ya teman-teman ya, ke area 13 ya kemarin ya. Ini eh, di area 13, namun kemudian terjadi rejection ya, tidak berhasil breakout support kemarin yang kita tandai di area 2610. Lalu kemudian harganya rebound ya, sampai dengan dia cetak rekor terbaru lagi nih, tertinggi sepanjang masa di 2634. Oke, walaupun cuma naik 90 pips atau 9 poin dari tertinggi sebelumnya 2625, tapi ya tetap dia dari beberapa hari dia tetap rekor terus ya di harga tertinggi seperti itu. Lalu kita mau lihat peluangnya teman-teman di hari ini. Kita review juga tadi malam ada rilis data terkait indeks manufaktur dan servis di Amerika, yang mana akhirnya kemudian indeksnya turun ya. Penjualan di perusahaan manufaktur menurun, kemudian penjualan di perusahaan jasanya juga turun ya, walaupun lebih besar daripada perkiraan, yang membuat harganya tadi malam turun dulu, lalu kemudian dia naik seperti itu. Oke, kenapa efeknya dia turun dulu? Karena di Amerika Serikat lebih besar atau lebih dominan perusahaan jasa ya, servis ya di sana untuk perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, malam hari ini akan ada data juga. Yang pertama adalah jam 8 komposit SPI, ini adalah indeks harga perumahan. Oke. Lalu consumer confidence ya, kepercayaan diri masyarakat di sana, ini indikator ekonomi juga yang membuktikan ekonominya menurut menurut konsumen atau menurut masyarakat di sana, ekonomi sedang baik atau tidak seperti itu ya. Lalu Richmond Manufacturing Index, ini adalah indeks manufaktur di wilayah Richmond, salah satu bagian di Amerika Serikat. Nah, ini akan rilis nanti malam. Kalau kita bedah berdasarkan data sebelumnya, indeks harga perumahan ini kemungkinan akan turun. Kenapa turun? Sorry, ya, komposit SPI-nya indeks harga perumahan dari previous 6,5% diperkirakan akan turun ke 5,9. Nah, kalau kita baca dari data sebelumnya juga, penjualan rumah saat ini existing home sales juga indeksnya turun ya, dari 3,96 turun ke 3,86. Oke. Jadi ada kemungkinan juga indeks harganya juga akan turun seperti itu. Lalu consumer confidence ini diperkirakan akan tetap, sorry, ini revisi ya, 103,3 diperkirakan naik ke 103,9. Indeks consumer confidence-nya diperkirakan naik. Kalau kita lihat berdasarkan data sebelumnya juga nih, di tanggal 13 September consumer sentimentnya juga naik dari 67,9 naik ke 69. Maka kemudian forecastnya di sini juga naik ya. Oke, kalau kita bedah berdasarkan data sebelumnya, potensinya naik sih. Bad for gold ya di jam 9, tapi kita tidak tahu nanti rilis datanya bagaimana seperti itu. Lalu untuk indeks manufacturing. Nah, flash manufacturing ini adalah indeks manufaktur secara keseluruhan ya di Amerika Serikat. Ada ISM dan flash. Jadi per 2 minggu sekali akan rilis. Nah, berdasarkan data manufaktur yang rilis tadi malam di jam 20.45 ini turun ya. Maka kemudian ada potensi rilis data yang jam 9 Richmond ini juga manufakturnya turun, walaupun forecastnya dia naik. Oke, kita tinggal melihat rilis datanya nanti malam. Efek tadi malam adalah harganya naik tapi tidak terlalu signifikan ya. Namun ya lumayan mencetak rekor baru juga 2634. Kemarin saya sudah infokan juga di grup bahwa potensi market untuk resisten terbaru itu di 2654 ya. Kalau koreksi
di 2580 ya. Kalau misalkan terjadi koreksi, harganya akan potensi ke 2580 seperti itu. Tapi ada syarat yang dia lewati juga, beberapa support resisten seperti itu ya. Uh, untuk gold secara daily kalau kita lihat ini masih cukup dominan ke atas. Kemarin juga naiknya selain didukung oleh faktor rilis data ekonomi juga ada perang ya teman-teman ya. Israel kemudian kembali melancarkan serangan terhadap pasukan Hizbullah ya yang ada di uh, Lebanon seperti itu, jadi tensinya makin panas juga di Timur Tengah, maka kemudian ini juga mendorong harga emas untuk naik seperti itu. Jadi di pasar sekarang sedang dominan buy ya teman-teman ya. Walaupun ini sudah masuk di kategori harga tinggi ya, makanya di teman-teman yang mau transaksi di harga sekarang juga akan cukup riskan, makanya tetap diperhatikan manajemen risikonya seperti itu ya. Kalau berdasarkan ini secara teknikal ya, kita bahas secara teknikal untuk day trade. Ini stokastik sudah mengarah ke bawah dan sudah confirm turun juga sebenarnya. Ini karena udah lewat rasio 80, cuman karena ada faktor uh, apa namanya fundamental itu yang mendorong harganya naik lagi seperti itu. Ini kalau kita lihat ya di 4 jam, ini candle jam 8 malam ya, hari jam 8 malam sampai jam 12 ini sebenarnya bentuknya shooting star ya teman-teman. Kalau dari candle ya, shooting star ini eh, tandanya adalah peluang harganya akan turun. Ini di candle shooting star ini, apalagi kalau ini candlenya merah, harganya bisa turun. Nah ini turun tapi tidak signifikan ya. Ini dari 2628 closing candle turunnya hanya mentok ke 2623, 5 poin saja. Itu karena apa? Karena fundamentalnya masih mendukung kenaikan harga, mereka agak berat seperti itu ya. Di hari ini support terjauh mungkin teman-teman kita bisa lihat di area 2608 di sini. Oke, di area exponential moving average-nya. Ini di area 2608 ini menjadi area support di hari ini. Kalau misalkan harganya turun, ini menjadi target support kita yang baru. Oke. Ya, oke. Target resisten yang terdekat adalah di ATH-nya 26. Oke, 2634. Kalau kita ada tarik garis Fibo ya dari harga tertinggi kemudian ke area EMA-nya, kalau harga berhasil turun di sini 2608 atau di low kemarin di 2613. Oke. Maka harganya berpeluang kalau dia naik ini menjadi target resisten yang baru. Ini kalau kita tarik berdasarkan pergerakan harga kemarin ya teman-teman ya. 2647. Oke. Jadi kalau jebol potensi resisten terdekat adalah 2634 adalah 2647 seperti itu. Kalau kita tarik garis Fibonacci-nya. Oke, supportnya di 2008, kalau jebol dia akan ke 2589. Ditandai area support resistennya teman-teman ya, supaya nggak bingung nanti ketika harga kalau dia tembus area ini targetnya ke berapa, kalau tembus ke sini targetnya ke berapa. Oke, teman-teman bisa tarik juga garis Fibonacci untuk menentukan area-areanya seperti itu ya. Sementara begini untuk gold, kalau harganya kemudian turun, kalau indikatornya stokastik sudah mengarah turun ya. Kalau berdasarkan teknikal, gold potensinya turun, cuman karena fundamentalnya sekarang lagi panas-panasnya perang ya turunnya agak susah. Seperti itu. Kalaupun turun nanti target kita adalah di 2608. Oke. Kalau dia naik nanti berdasarkan pergerakan harga kemarin potensinya jika break
resisten atau ATH 2634 potensinya adalah ke 2647. Oke, seperti itu saya rasa untuk gold. Lalu silver lagi. Nah, ini kalau kita lihat untuk day trade SHG atau silver ya, ada peluang kenaikan teman-teman. Indikator stokastiknya sudah mengarah ke atas juga. Ini sudah berhasil di break up. Ini pola double bottomnya udah berhasil ya teman-teman ya. Kita kemarin tandai udah berhasil. Targetnya ke sini sudah jebol. Oke. Nah, untuk silver ada peluang kenaikan juga. Di secara daily kita lihat stokastiknya mengarah ke bawah, tapi kemudian karena volume pembelian juga kuat ya, ada indikasi dia crossing mengarah ke atas kembali. Kalau dia turun dia ke area 29828 berdasarkan daily ya. Kalau kita lihat di per 4 jam untuk day trade-nya, kalau silver peluangnya naik. Oke. Ini juga candle Marubozu ya teman-teman ya, di jam 4 sore kemarin ini adalah Marubozu ya, tidak ada ekor sama sekali. Kemudian ini pertanda bahwa harga akan naik, tapi diajar koreksi dulu. Nah ini udah mulai naik lagi. Kalau misalkan sampai jam 12 silvernya closing di atas garis EMA 30 ini 3814 dan membentuk candle Marubozu lagi seperti ini, maka harganya berpeluang naik lagi. Target resistennya di area 31 ini. Sebelum ke sini ya, sebelum ke 31421 ada peluang dia akan ke sini dulu. 31246. Oke. Jadi peluangnya kalau kita tandai oke, ke sini. Oke. Lalu dia ada potensi turun dulu. Oke, baru setelah itu dia melanjutkan kenaikan. Ya, seperti itu untuk silver. Targetnya adalah di 31246. Kalau dia berhasil dia akan ke 31421. Running price sementara di 30863. Kalau berdasarkan stokastik untuk day trade, peluang di silver masih baik seperti itu ya. Lalu Hang Seng terakhir. Oke, untuk Hang Seng ya, ini teman-teman kalau lihat pola double bottom yang terjadi di Hang Seng ya, teman-teman kalau lihat. Oke, ini kita tandai dari pola double bottomnya ke patternnya kita peluangnya ke area sini ya, resisten yang ini, tapi ternyata harganya jebol ke resisten yang ini. Oke, harganya ke sini. Kita lihat ini sama dengan resisten yang di sini. Ini resisten ya. Terjadi rejection di candle 4 jam juga membentuk shooting star, jadi peluangnya untuk Hang Seng di hari ini ada peluang dia koreksi terlebih dahulu. Dia akan retest ke area neckline di 18202 ya. Jadi dia akan turun dulu, dia kan sudah naik ke sini, dia akan turun dulu. Oke, dia akan retest ke area sini 18202, lalu kemudian dia baru akan melanjutkan kenaikan kembali. Seperti itu teman-teman. Itu saja saya rasa market review hari ini. Nanti jika ada update kita akan infokan kembali. Ya, untuk goldnya, silver dan HP-nya seperti itu. Tetap perhatikan risiko ya, teman-teman, manajemen risiko dalam bertransaksi. Tidak usah terlalu greedy, ketika sudah profit bisa langsung di take saja ya. Lalu jangan lupa setiap transaksi ada manajemen risiko, teman-teman bisa stop loss, cut loss ataupun hedging ya.
tergantung dengan planning teman-teman juga. Yang penting adalah eh, jangan terlalu berspekulasi tinggi di market seperti itu, karena ini juga di harga tinggi. Teman-teman nanti kalau mau bertransaksi tetap diperhatikan risikonya seperti itu ya. Disclaimer kembali teman-teman, ini hanya analisa, bisa benar bisa salah. Teman-teman bisa pakai jika sesuai dengan planningnya, jika sesuai dengan analisanya. Tapi teman-teman juga bisa abaikan kalau misalkan tidak sesuai dengan planning teman-teman. Di skip saja seperti itu ya. Ini sifatnya hanya informatif saja. Oke, begitu saja saya rasa hari ini. Terima kasih perhatiannya. Selamat pagi.